Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rewati Anugrah. Nah, di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan belajar tentang fisika kuantum. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana merumuskan persamaan Schrödinger yang seperti ini. Nah, dari persamaan Schrödinger yang tadi itu dalam bentuk satu dimensi. Persamaan Schrödinger itu tepatnya disebut dengan persamaan gelombang partikel Schrödinger, karena setelah kita bahas di materi sebelumnya bahwa ada yang namanya konsep dualisme gelombang partikel. Dan solusi dari persamaan gelombang Schrödinger ini yaitu fungsi dalam bentuk atau disebut dengan fungsi gelombang, yaitu yang tadi psi x, t sama dengan c integral min hingga sampai hingga flux p elektron pangkat I per K Px min Et dp. Nah, ini sudah dibahas di konten yang sebelumnya. Awalnya dalam bentuk fungsi K, yaitu bilangan gelombang, dan kita bisa mendapatkan persamaan hubungan antara bilangan gelombang dan momentum, dan kita substitusikan maka menjadi seperti ini yang tadi ya. Lalu pertanyaan yang muncul yaitu apa arti fisis fungsi gelombang psi x, t ini? Jawabannya yaitu kalau dalam gelombang tali, arti fisis gelombang atau solusi dari persamaan gelombang itu adalah simpangan ya. Dimana simpangan yaitu jarak dari suatu titik terhadap kesetimbangan. Lalu kalau dalam gelombang elektromagnetik, arti fisisnya bisa kuat medan listrik atau medan magnet. Nah, kalau fungsi gelombang partikel ini, apa arti fisisnya? Jadi, persamaan Schrödinger itu ditafsirkan oleh Max Born, di mana ini adalah tafsiran dari Max Born. Jadi, persamaan gelombang Schrödinger yang tadi itu ditafsirkan oleh Max Born. Jadi, awalnya Schrödinger ini dalam tanda kutip tidak terima bahwa persamaannya ditafsirkan oleh Max Born, sehingga muncul perdebatan. Nah, Max Born menafsirkan persamaan Schrödinger bahwa fungsi gelombang partikel ini yang psi x, t ini dia tidak memiliki arti fisis apa-apa kecuali dicari probabilitasnya. Jadi sekali lagi, Max Born menafsirkan bahwa yang dikenal dengan interpretasi statistik Max Born itu kan fungsi gelombang tidak memiliki arti fisis apa-apa kecuali dicari probabilitas atau peluangnya, dimana kalau kita cari probabilitasnya itu berarti peluang menemukan sebuah elektron pada selang area X dan X plus dx. Jadi seperti itu persamaannya. Lalu kalau kita cari peluangnya berarti peluang menemukan sebuah elektron atau dalam bentuk lain kalau dia dalam selang min hingga sampai hingga misalkan, maka kita bisa integralkan dari min hingga sampai hingga p dx. Integral ini dalam kondisi normalisasinya yaitu sama dengan 1. Jadi peluangnya ya, jadi kalau kita integralkan maka ini berarti densitas peluang atau kerapatan peluang. Jadi peluang itu sama dengan jumlah atau integral dari seluruh peluang-peluang pada kejadian atau keadaan yang ada di dalam itu sama dengan 1. Karena dia kan peluang menemukan sebuah elektron. Jadi jumlahnya pasti sama dengan 1, atau integralnya sama dengan 1. Integral karena dia kontinu ya, dimana psi kuadrat ini kalau kita separasikan dia terdiri dari psi dan psi konjugatnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada 3 sifat-sifat gelombang. Yang pertama, tidak sama dengan 0 dan merupakan single value, artinya Px memiliki hanya satu harga saja untuk suatu harga X. Jika ternormalisasi secara tepat, maka persamaan di atas akan selalu menghasilkan suatu probabilitas yang terletak antara 0 dan 1. Lalu yang kedua, fungsi psi x dan turunan pertamanya do psi per do x, do psi per do y, do psi per do z kontinu di semua harga x. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, fungsi atau harga mutlaknya tetap terbatas atau finite untuk x menuju hingga dalam keadaan pi konjugasi x, px sama dengan 0 di x menuju plus hingga.
Nah, jika ketiga syarat dipenuhi, maka fungsi disebut sebagai fungsi yang berkelakuan baik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.